Hai, lagi apa ini? Hai, lagi siap-siap mau syuting mana, Lin? Jaksel. Jaksel ya, daerah-daerah Majestic. Terus mau ngasih tahu kalau sekarang kami tuh ada di studio baru yang ada di rumahku. Tempatnya segini aja, sama ada ruangan lain. Terus biasanya kami di sini berlima. Olin di mana mejanya? Bisa di sini. Barang-barangku, kapibara. Ini mejaku di sini, fungsional aja. Ya udah yuk, mari kita siap-siap syuting. Let's go. Oke. Let's go. Bye, Gigi. Hai, aku Nike. Kali ini aku ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di sebuah kantor kreatif. Kantor kreatif seperti apa? Yuk kita masuk. Hai Liang. Halo, apa kabar? Baik dong. Teman-teman, sekarang kita tuh udah ada di sebuah kantor kreatif, tepatnya di studio interior design ya, milik Liang Gono. Liang boleh menceritakan sedikit, mengenalkan diri? Oke, saya Liang Gono, saya prinsipal dari studio Liang Gono. Liang boleh diceritain sedikit nggak tentang kantor ini? Sebetulnya kantor ini kita pindah dari tahun 2023 akhir, dan ini adalah kantor ketiga. Jadi sebelumnya memang kita ada di bangunan yang berbeda, dan yang pertama mungkin di rumah saya sendiri sebetulnya gitu. Jadi kita memutuskan untuk pindah ke sini karena kita butuh tempat yang lebih luas lah ya untuk bekerja. Studio Liang Gono itu sendiri tuh sejak tahun berapa sih Liang? Studio Liang Gono sendiri sebenarnya dimulai tahun 2016. 2016 pertama kali kita pegang project pertama, dan ya sampai sekarang gitu. Oke, berarti kurang lebih udah 9 tahun ya? Iya, kurang lebih ya. Mengerjakan Studio Liang Betul. Gono. Sebelumnya ini bangunannya tuh rumah atau memang udah sebuah kantor? Oke, jadi memang ini bukan kantor, jadi memang ini rumah, sebenarnya residential aja, tapi yang usianya udah cukup tua. Tapi yang menarik adalah sebetulnya karena luasannya yang saya rasa secara kebutuhan bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, banyak feature rumah tua yang menarik buat saya sendiri, dan pada akhirnya kita mencoba renovasi, kita memberikan wajah baru, tetapi tetap dengan mempertahankan feature rumah lama itu gitu sih. Oke, nah boleh diceritain nggak soal ruangan ini? Ini tuh ruangan apa sih? Jadi yang pertama Nike datang ini adalah ruang, kita sebutnya ruang material. Di sini tempat saya mengundang klien biasanya yang datang untuk kita berdiskusi mengenai pemilihan material, ataupun kadang-kadang berdiskusi mengenai desain. Misalnya di meja ini kita sedang ada satu project, dan disinilah sebenarnya tempat kita memilah berbagai macam material ya, mulai dari kain, kayu, dan lain sebagainya, sampai bebatuan juga ya. Jadi memang buat kami sendiri pemilihan material itu berperan sangat penting ya untuk proses desain, karena dari material inilah kita bisa mendapatkan berbagai macam experience yang akan dirasakan oleh siapapun yang merasakan proyek itu gitu. Misalnya contoh di sini nih, kita ada berbagai macam pilihan kayu, warna, dan juga mungkin di bawah sini ada kain-kain gitu. Jadi ini semacam library material kami lah gitu. Liang sendiri itu interior desainnya, servisnya itu lebih ke residential atau komersial? Saat ini kami mengerjakan keduanya, commercial maupun residential. Walaupun residential tetap menjadi proyek utama kami ya. Nah, Liang boleh diceritain sedikit nggak gimana sih awalnya tuh kamu akhirnya terjun di dunia interior design? Ceritanya sebenarnya lumayan kompleks ya. Awal pertama kali saya bekerja sebagai seorang editor di majalah interior. Begitu. Jadi setelah beberapa tahun bekerja sebagai editor, saya memutuskan untuk freelance, untuk styling, terutama untuk produk dan interior katalog. Since then, saya bertemu dengan seseorang, actually dia adalah arsitek dari Abodai, Mas Ari Indra.
mungkin Mas Ari pertama kali dulu istilahnya menjerumuskan saya lah gitu, mengenalkan saya dengan salah satu orang developer, dan developer ini men-challenge saya untuk mendesain walaupun at that time saya belum punya tim sama sekali. Dan dari situlah akhirnya saya dibiarkan untuk berkreativitas dan dia percaya sepenuhnya, dan dari situ akhirnya project mulai continue gitu, mulai terbuka ya, betul, pintu-pintu betul. project-project itu ya. Yes, betul. Jadi tuh bisa dibilang karirnya Liang di interior design tuh bukan sesuatu yang terplan ya, karena awalnya justru di majalah, kemudian berarti styling atau art direction buat sebuah produk ya? Yes, betul. Jadi memang tidak ada rencana sama sekali sih untuk menjadi interior designer. Buat saya ini adalah sebuah proses alami dan proses yang saya rasa juga menjadi salah satu kelebihan dari studio ini sendiri. Jadi awal dulu ketika saya memulai karir sebagai jurnalis, sebagai editor, saya mempunyai point of view yang berbeda bagaimana melihat sebuah karya interior dari kacamata editor, bagaimana saya melihat visual yang ada di majalah bisa translate dengan baik gitu kan. Jadi point of view tersebut yang saya kumpulkan dan menjadi salah satu pegangan saat ini sebagai seorang desainer. Liang tadi cerita tuh kalau 2016 tuh memulai ya benar-benar one man show gitu. Iya. Nah sekarang ini 9 tahun kemudian udah punya berapa orang di tim? Oke, saat ini kita hanya ada 6 orang, dan buat saya sendiri 6 orang itu udah cukup ya. Dan mungkin itu komitmen saya mulai dari awal saya mendirikan studio ini. Saya nggak ingin memiliki tim yang terlalu banyak. Buat saya pribadi, tim yang kecil itu lebih bisa dinurtur dengan baik dan bisa saya arahkan gitu. Mungkin sejalan juga dengan jumlah project yang kami kerjakan. Jadi memang sesuai dengan proporsi tim juga. Oke, dengan jumlah tim ya tadi ya 6 orang itu tuh biasanya setahun tuh ada berapa project sih yang dikerjakan? Sebenarnya tidak menentu, cuman saya bisa bilang 1 tahun itu kita effectively 7 project kurang lebih. Yeah. Oke. Dan satu project itu kira-kira berapa lama tuh waktunya? Berbeda-beda ya tiap project, khususnya kalau komersial memang akan lebih singkat daripada residential. Nah, kalau residential sendiri biasanya memakan waktu lebih dari 1 tahun, mulai dari 1 sampai 2 atau bahkan kadang-kadang ada yang lebih dari 2 tahun. Tetapi kita coba mengusahakan walaupun residential kita tetap patuh terhadap timeline, maksudnya kami menjaga timeline terhadap klien sehingga klien juga bisa sesegera mungkin untuk menempati rumah yang akan ditinggali. Nah, ini pertanyaan awam sih. Misalnya nih, sebagai pemilik rumah, itu tadi kan waktunya kan panjang tuh, bisa setahun lebih gitu. Mengontak interior designer atau mengontak studio Liang Gono itu pada saat bangunannya sudah terbangun, sudah berdiri, atau malah justru sebelum itu, maksudnya pada saat proses desain? Biasanya gimana? Dari kami sendiri, sebenarnya di studio ini, kami lebih banyak mengerjakan dari rata tanah ya. Jadi benar-benar ketika klien baru engage arsitek, mereka mengeluarkan layout arsitek, kita sudah di-engage untuk masuk ke proses desain tersebut gitu. Karena buat saya pribadi, untuk proses yang lebih awal dan sesegera mungkin itu akan lebih bisa menjaga hasil yang lebih baik gitu. Walaupun ada beberapa project yang kita renovasi, terutama misalnya renovasi rumah tua seperti kantor kita ini gitu. Memang masuknya otomatis sudah terbangun gitu, tapi kita harus melihat konteksnya dulu seperti apa. Apakah memang rumah ini memang bisa kita kerjakan gitu dalam konteks memang secara bangunan bisa kita renovasi dengan desain yang kami harapkan gitu kan, dengan sesuai dengan prinsip desain kami gitu. Nah, kalau misalnya, ini mungkin pertanyaan yang cukup sering sih ditanya gitu sama orang-orang. Kalau ditanya gayanya atau ciri khasnya dari studio Liang Gono sendiri, Liang biasanya ngejelasinnya apa? Oke, banyak orang bilang gitu ya, mungkin apa sih Liang style-nya gitu. Yeah. Saya selalu mendefine style saya sendiri dengan style-nya studio Liang Gono gitu. Jadi emang saya nggak pernah bisa bilang
oh ini klasik atau modern gitu. Karena buat saya di studio ini kami mengeksplor berbagai macam style, dan bisa dibilang kami selalu ada di tengahnya. Tidak pernah terlalu klasik, tidak pernah terlalu modern, atau tidak pernah terlalu kontemporer, atau terlalu industrial gitu. Jadi always in between. Dan hal yang menjadi sebuah minat buat saya pribadi untuk melit studio ini adalah saya selalu tertarik dengan berbagai macam gaya, dan juga masa lalu, masa depan. Buat saya itu semuanya menarik, dan itulah yang saya coba tarik untuk menjadi salah satu keunikan yang ada di tempat ini. Dan mungkin kalau saya bisa mendeskripsikannya dalam 3 kata gitu ya, saya suka mendeskripsikannya dengan sesuatu yang intimate, yang bisa dirasakan, sesuatu yang intricate dengan berbagai macam detail yang kita pikirkan, dan juga yang terakhir adalah sesuatu yang evoking our senses. Bagaimana ketika orang memasuki ruangan ini, melihat dinamika ruangannya, cahaya, seperti itu. Jadi buat saya itu penting untuk membangun emosi orang yang datang ke sebuah project yang kami desain. Buat saya sih itu. Oke. Dan benar-benar emang terlihat dan terasa sekali sih pada saat masuk ke ruangan ini. Nah, thank you. Jadi penasaran nih Liang dengan ruangan-ruangan yang lain? Boleh banget. Oke, mari kita ke sana. Ya. Liang, boleh diceritain nggak di area ini tuh ada ruangan apa aja? Oke, jadi setelah tadi kita dari pintu masuk, di sisi sebelah sini kita ada pantry. Setiap hari kalau kita perlu persiapan makanan dan lain sebagainya, kita pakai ruangan ini. Terus di sebelah sini ada ruang kerja utama, di belakangnya nanti ada gudang props. Di sini ada halaman, terus di depan sini di samping ada powder room, dan juga di sebelah kanan depan ini ada ruangan saya. Dari bangunan yang lama pun alurnya masih seperti yang utama, hanya kita mengeliminasi sedikit feature yang dirasa tidak perlu, seperti mungkin dulu di sini sebelumnya ada semacam architrave yang membuat ruangannya jadi terpisah. Nah, itu kita coba eliminasi, dan kita membuat satu ruangan yang lebih bisa dipakai, lebih fleksibel lah gitu, jadi lebih luas gitu sih. Tapi sisanya masih seperti semula, paling hanya powder room aja yang kita coba bongkar secara keseluruhan, dan kita buat desain yang baru. Oke. Nah, kalau aku perhatiin, dan tadi juga sempat ngobrol-ngobrol juga nih sebelum syuting sama Liang, ini kan rata-rata nih furniture-nya di sini tuh bukan yang built-in ya, banyak yang lepasan. Itu Betul. tuh alasannya apa sih, Liang? Ya, memang project kami juga sebetulnya minim ya menggunakan built-in. Memang ada, tapi tidak terlalu banyak. Karena buat saya sendiri, memakai built-in yang mungkin terlalu banyak gitu, mungkin ruangan jadi terlihat kaku. Sedangkan kalau kita pakai loose furniture yang lebih dominan, itu akan terlihat lebih relax, lebih mungkin mudah dipindahkan next time gitu. Dan khususnya memang ruangan kantor ini rasanya tidak ada yang built-in ya. Iya, sampai rata-rata semua loose furniture ya, bahkan seperti pantry juga kita coba desain seperti terlihat loose gitu. Liang, tadi pas baru masuk kan aku sempet ngintip sedikit tuh ruang kantor kamu gitu. Boleh lihat ke sana nggak? Boleh. Oke. Ini mungkin tadi yang saya ceritakan sedikit adalah area powder ya. Area powder room. Ini yang kita coba bongkar keseluruhan, ya kita renovasi ulang lah. Iya, kita emang mau coba create palet warna yang mungkin lebih deep. Jadi karena powder room saya rasa juga salah satu ruangan yang bisa dieksplor juga ya di dalam sebuah rumah gitu. Yuk, kita masuk. Ya, basically di sini tempat saya setiap hari bekerja sih gitu. Jadi emang cukup fungsional aja sih sebetulnya. Cuman ada storage gitu, dan di sebelah situ ada toilet juga gitu.
tadi kan sebelum masuk ke ruangan ini tuh aku lihat ada semacam display tuh di depan. Boleh diceritain nggak sambil kita lihat ke sana? Boleh banget. Oke. Boleh. Jadi sebetulnya instalasi ini maupun yang di sana itu adalah salah satu bagian dari instalasi kami di acara Open Studio bulan September tahun 2024 kemarin. Iya, jadi kita kasih judulnya Iris, An Ode to Seeing Beauty. Saya menceritakan mengenai background pemahaman saya mengenai makna beauty. Jadi kemarin memang ada 5 instalasi yang berbeda, dan di situ sedikit banyak saya membuka diri lah kepada banyak orang. Mungkin yang saya selama ini tidak terlalu banyak bercerita gitu. Saya coba menceritakan mengenai pengalaman saya, khususnya pengalaman saya dengan ibu saya, karena sebelum beliau meninggal, waktu dari saya kecil sampai saya sudah mendirikan studio, saya merasakan bahwa pemahaman beauty itu saya temukan dari beliau. Mulai dari beliau mengajak saya ke pasar, melihat beliau menata lemari, dan lain sebagainya. Buat saya itu pengalaman berharga yang membentuk pengalaman tadi itu. Dan saya menceritakan ke orang gitu bahwa ini makna sesungguhnya, dan itulah yang menjadi pilar dasar studio ini berdiri juga, dan bagaimana kita meng-apply hal itu ke dalam desain kami. Oke, nah dari cerita Liang itu aku jadi ingin menarik pertanyaan agak ke belakang, agak jauh. Boleh. Kenapa sih akhirnya Liang memilih interior design? Kan sebenarnya Liang memang kuliah interior design, tapi kan kemudian kerja di media dulu sampai akhirnya terjerumus ya di dunia interior design. Tapi kan interior design sudah menjadi pilihan pertama dan utamanya Liang kalau nggak salah. Nah itu apa alasannya? Ada ceritanya nggak di balik itu? Oke, jadi sebetulnya rasanya dari kecil ya saya sudah merasakan bahwa desain itu salah satu bagian dalam kehidupan saya lah gitu. Mungkin dari hal-hal kecil sepele seperti dulu mungkin waktu saya kecil saya punya ada satu lemari tua gitu. Lalu di lemari tua itu ada satu lubang kecil gitu. Di situ saya bilang ke mama saya boleh nggak pakai lubang ini tuh untuk saya mendisplay patung-patung yang beliau punya gitu. At the time patungnya seperti patung-patung binatang gitu ya. Terus saya minta uang ke beliau, saya minta beli kertas scrap gitu. Terus dari kertas scrap itu saya coba bikin seperti apa ya, seperti pegunungan atau lembah gitu. Terus saya bikin miniatur kecil gitu, taman gitu. Sejak saat itu saya ngerasa saya tertarik dalam dunia menata. Buat saya itu yang membangun minat tersebut, dan juga seiring berjalan waktu seperti yang tadi saya cerita, saya juga dari kecil mempelajari makna keindahan dari beliau gitu. Jadi saya rasa ya tidak dipungkiri itu menjadi salah satu minat saya, sampai akhirnya waktu kuliah saya memang memutuskan untuk kuliah di desain interior. Walaupun setelah lulus itu saya mungkin nggak langsung praktik ya, jadi saya memang sebagai editor majalah gitu. Kita duduk sini ya. Oke. Setelah tadi diajak keliling, terus habis itu dengar cerita dari Liang, dari aku pribadi melihat tuh memang interior atau gaya yang Liang tampilkan, yang Liang apply sama tim di sini itu memang cukup personal, dan aku ngeliatnya kayak Liang treat ini sebagai sebuah karya ya. Nah kalau menurut Liang sendiri gimana? Apakah itu yang memang di apply sama Liang ke klien atau ke project? Iya, mungkin buat saya pribadi sebetulnya, terutama di era saat ini ya gitu, banyak mungkin orang yang ketika mereka mungkin orang awam, mereka datang ke sebuah firma interior gitu, mereka berharap, mereka ingin harapannya atau sesuatu yang mereka inginkan itu ter-apply atau di-apply oleh seorang desainer tersebut gitu. Tapi buat saya pribadi sebetulnya ketika kita memutuskan untuk menggunakan sebuah jasa gitu, khususnya di ranah interior seperti ini,
saya menganggap bahwa ini adalah sebuah art gitu. Mungkin sama aja ya kayak kalau kita beli lukisan gitu. Kita ketika beli lukisan A misalnya, kan nggak mungkin kita bilang ke senimannya, oke, kita beli lukisan kamu, tapi tolong ya warna merah ini kamu ganti menjadi warna biru gitu. Buat saya pribadi itu nggak make sense gitu. Mungkin seperti itulah yang saya harapkan ketika orang datang dan meminta saya untuk mendesain interior dari rumah atau project mereka gitu. Bahwa ketika mereka mempercayakan ke saya, mereka harus percaya 100%, dan buat saya komitmen ini juga yang terus juga saya jaga, sehingga apa yang saya telurkan atau apa yang saya buat bersama tim juga adalah sebuah karya seni. Dan karya seni inilah yang akhirnya menjadi terasa sangat personal gitu, karena kita juga berusaha empati, mempunyai empati, melihat apa yang mereka butuhkan, kita berusaha untuk tampilkan, tetapi dengan cara saya dan cara tim saya melihat bagaimana estetika bisa translate dengan baik gitu. Buat saya itu sih. Ya sangat refreshing sih, maksudnya POV dari Liang yang seperti ini gitu, karena kan ya basically kayak interior design is an art, tapi ya pada saat menjalani ini kan juga sebuah bisnis, tapi ternyata ya Liang dan tim bisa menjalani ini sampai bahkan udah mau 10 tahun gitu. Iya, kan. Betul. Terima kasih banyak ya Liang, sudah boleh diajak keliling-keliling, udah bisa dengerin ceritanya Studio Liang Gono. Thank you juga. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah mengikuti main ke Studio Liang Gono kali ini. Sampai ketemu lagi. Bye.